Langit kelabu menggantung di atas desa Balangandang saat Rania membuka matanya dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Malam tadi terlalu nyata, terlalu mengerikan. Ia teringat sosok berambut panjang yang berdiri di sudut kamar, matanya kosong, bibirnya menyeringai lebar seperti menikmati ketakutan Rania. Di sampingnya, Nadine duduk sambil mengelus punggungnya. Ia menyuapi Rania bubur hangat yang sudah disiapkan sejak pagi. "Tenang Ran, itu cuma mimpi buruk," ucapnya, meski nada suaranya sendiri terdengar ragu. Rania menggeleng lemah. "Aku melihatnya Nat, dia ada di sana, berdiri di pojok kamar menatapku." Nadine menelan ludah. Rumah tua tempat mereka menginap memang terasa aneh sejak awal, tapi ia tidak ingin menakuti sahabatnya lebih jauh. "Mungkin kamu cuma kecapean," hiburnya, meski di dalam hati, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Mulai hari itu, Nadine berjanji tidak akan membiarkan Rania mandi sendirian lagi. Siang itu, setelah sarapan, Nadine bersiap untuk melanjutkan penelitiannya tentang pola hidup sehat masyarakat desa. Ia mengenakan jaket jeans hitam dan syal biru tipis, sedangkan Rania memakai hoodie abu-abu yang cukup tebal. Cuaca di desa ini lebih dingin dari perkiraan mereka. Jalanan desa mulai rusak, dipenuhi batu tajam yang mengancam kaki mereka yang hanya beralas sandal. Beberapa anak kecil bermain bola plastik di halaman rumah, sesekali melirik mereka dengan tatapan ingin tahu. Para ibu sibuk menyapu halaman rumah dengan sapu lidi, sementara beberapa pria memikul cangkul menuju kebun. Kebanyakan rumah di desa Balangandang berbentuk rumah panggung dengan atap ijuk, terlihat sangat tradisional. Hampir di depan setiap rumah tumbuh pohon jambu batu yang lebat. "Kenapa semua orang pakai gelang putih dari sobekan kain?" gumam Rania sambil memperhatikan warga yang mereka lewati. Nadine ikut memperhatikan. Mungkin tradisi. Mereka tidak terlalu memikirkan hal itu dan fokus pada penelitian. Warga cukup ramah dan mau menjawab pertanyaan Nadine, meski beberapa dari mereka terlihat cemas setiap kali melihat ke arah Rania. Saat matahari mulai turun, mereka memutuskan kembali ke rumah penginapan. Namun di tengah jalan, seorang lelaki gendut dengan kepala botak dan gigi ompong menghadang mereka. Tubuhnya bau busuk, seperti telur busuk yang sudah lama membusuk di terik matahari. Lelaki itu membentangkan tangan, matanya melotot liar. "Tolong, lindungi kami dari dia." Rania mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Nadine hampir berteriak, namun tiba-tiba seseorang menarik lelaki gendut itu menjauh. Seorang pemuda berambut sebahu dengan wajah tajam dan ekspresi serius berdiri di depan mereka. "Pergi sana Bajir," bentaknya. Lelaki gendut itu meringkuk ketakutan, lalu berlari menjauh dengan tubuh gemetar. "Kalian gak apa-apa?" tanya pemuda itu. "Iya, kami baik-baik saja. Terima kasih sudah menolong kami," jawab Nadine. "Aku Arya, warga sini." "Bajir itu satu-satunya orang gila di desa ini," katanya, lalu mengulurkan tangan. Nadine dan Rania memperkenalkan diri. Saat Arya bertanya di mana mereka menginap, Nadine menjawab, "Di rumah kosong dekat pantai." Ekspresi Arya langsung berubah. "Serius? Siapa yang menyuruh kalian tinggal di sana?" Nadine dan Rania saling berpandangan. "Memangnya kenapa?" tanya Rania. Arya terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, hati-hati saja ya." Ia langsung pamit pergi, meninggalkan mereka dengan perasaan tidak enak. Sesampainya di rumah, mereka mendapati Pak Marwan, lelaki tua yang bertanggung jawab atas rumah itu, sedang memasang kabel listrik. "Terima kasih Pak, Bapak baik sekali sudah membantu kami," ucap Nadine sambil menyerahkan sejumlah uang sewa. Pak Marwan menolak. "Terlalu besar ini Enduk, tolong diterima, Pak, anggap saja untuk membantu warga desa." Pak Marwan akhirnya mengangguk dan pergi setelah selesai memasang listrik. Malam itu, rumah terasa lebih nyaman setelah mereka membersihkan kamar kosong, halaman belakang, dan kamar mandi tua yang tidak bisa digunakan. Saat membersihkan gudang, Rania menemukan televisi hitam putih yang masih bisa menyala, meskipun antenanya patah.
Sementara Nadine menemukan sebuah fonograf tua dengan piringan hitam di dalamnya. Malam itu hujan turun deras. Mereka duduk di ruang keluarga, menonton televisi yang hanya bisa menayangkan satu saluran sebelum akhirnya tertidur di sofa. TV masih menyala, menampilkan siaran kabur. Entah jam berapa, Rania terbangun. Dengkuran Nadine terdengar pelan di sampingnya. Namun, ada sesuatu yang lain. Kunyah, kunyah, kunyah. Seperti seseorang sedang mengunyah sesuatu di dekatnya. Rania menahan napas. Ia mematikan televisi dan meraih selimut, mencoba tidur lagi. Tapi suara itu masih ada. Kunyah, kunyah. Dari mana asalnya? Perlahan, Rania bangun dan menajamkan telinga. Di luar, hujan masih deras, angin bertiup kencang, dan deburan ombak terdengar dari kejauhan. Lalu, suara lain terdengar. Gemuruh langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Rania berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Di bawah guyuran hujan, puluhan warga desa berjalan ke arah pantai. Mereka membawa sesaji, nasi tumpeng, kepala kambing, ayam hitam yang masih hidup, dan buah-buahan. Rania menelan ludah, lalu melirik jam di ponselnya pukul 2 dini hari. Apa yang mereka lakukan? Bisiknya. Tumbal. Rania tersentak. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Seperti suara anak kecil, berbisik tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia harus tahu apa yang sedang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia meraih payung dan mengendap-endap keluar rumah, mengikuti rombongan warga. Langkahnya pelan, hanya senter kecil di tangannya yang menjadi penerang. Di pantai, warga bersimpuh di hadapan laut. Seorang lelaki berdiri di tengah, membawa kepala kerbau. Mereka mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa yang Rania tidak mengerti. Lelaki itu menghanyutkan buah-buahan dan nasi tumpeng ke laut, lalu mengambil kepala kambing dan melemparkannya ke ombak. Dari kejauhan, terdengar suara lengkingan ayam yang dicekik, lalu tubuh ayam hitam dilempar ke tengah lautan. Kemudian, terdengar tawa cekikikan. Bukan dari warga, tapi dari belakang Rania. Dengan napas tersengal, ia berbalik, dan melihat Bajir berdiri di belakangnya, tubuhnya basah kuyup, menatapnya dengan mata kosong. "Lindungi kami," gumamnya. Tiba-tiba, langit menggelegar. Dan dari arah laut, sesuatu mulai bangkit. Rania terpaku di tempatnya. Suara gemuruh dari laut semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Ombak menggila, menghantam karang dengan keras. Warga desa yang sebelumnya bersimpuh kini menunduk lebih dalam, seolah takut untuk melihat apa yang akan muncul. Lelaki yang tadi memimpin ritual tiba-tiba berteriak, "Tundukkan kepala. Jangan melihatnya." Tapi Rania tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tangannya gemetar saat mengarahkan senter ke arah laut. Air laut yang hitam pekat berputar seperti pusaran raksasa. Dari dalam kegelapan, muncul sesuatu. Sesosok tubuh pucat dengan rambut panjang yang mengambang di air. Tubuh itu melayang perlahan ke atas, wajahnya tertutup rambut kusut, tetapi aura mengerikannya terasa hingga ke daratan. Seketika, Rania merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Napasnya menjadi berat. Makhluk itu mulai bergerak naik ke daratan, meski air laut hanya mencapai betisnya. Langkahnya lambat, namun terasa berat, seperti menyeret sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Rania membeku. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit, dan rambutnya mulai tersibak. Sekilas, Rania bisa melihat kulit wajahnya yang membusuk, mata hitamnya yang kosong, dan bibirnya yang terkoyak hingga ke pipi, seolah selalu tersenyum. Dan makhluk itu menatap langsung ke arahnya. Dari belakang, Bajir menarik lengan Rania dengan kasar. Jangan lihat dia, nanti dia membawamu juga." Rania tersentak. Dengan panik, ia berbalik dan berlari menuju rumah penginapan, meninggalkan ritual yang masih berlangsung di pantai. Bajir berlari di belakangnya dengan napas tersengal. Saat mereka hampir sampai di rumah, Rania mendengar sesuatu dari arah pantai.
jeritan, suara wanita, melengking tinggi, diikuti suara orang-orang yang berteriak panik. Namun Rania tidak berani menoleh. Ia terus berlari hingga akhirnya sampai di rumah. Dengan cepat, ia mengunci pintu dan menempelkan tubuhnya ke dinding, mencoba mengatur napas. Bajir berdiri di luar rumah, tidak ikut masuk. Ia hanya menatap Rania dengan tatapan penuh ketakutan. Sudah terlambat, gumamnya, sebelum berbalik dan berlari ke dalam kegelapan malam. Nadine terbangun karena suara ribut dari luar. Ia melihat Rania duduk di lantai, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa yang terjadi?" tanya Nadine, suaranya masih mengantuk. Rania tidak menjawab. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah jendela. Dengan perasaan tidak enak, Nadine bangkit dan mengintip dari celah tirai. Tidak ada siapa-siapa di luar. Jalanan sepi, hanya terdengar suara deburan ombak di kejauhan. Namun, ketika Nadine berbalik untuk kembali tidur, sesuatu mengetuk jendela. Nok, nok, nok. Nadine langsung membeku. Ia melirik ke arah Rania, yang kini semakin ketakutan. "Nggak mungkin, itu angin kan?" bisik Nadine, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Nok, nok, nok. Dengan jantung berdegup kencang, Nadine mengintip lagi keluar jendela. Namun yang ia lihat hanyalah pekatnya malam. Tidak ada siapa-siapa di luar. Ketika ia hendak menjauh dari jendela, sesuatu menempel di kaca. Tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam. Dan dari balik kegelapan, wajah rusak itu muncul, tersenyum lebar. Nadine menjerit. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk di tengah ruang tamu, menggenggam senter dan pisau dapur, senjata seadanya yang mereka miliki. "Aku lihat makhluk itu di pantai," kata Rania dengan suara bergetar. "Dia melihatku, Nat, dia melihatku." Nadine meremas tangannya, mencoba menenangkan sahabatnya. "Kita nggak bisa tinggal di sini. Besok pagi kita pergi." Rania mengangguk, tapi dalam hati, ia tahu sesuatu. Makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di luar, suara langkah kaki basah terdengar mendekat. Malam terasa panjang bagi Rania dan Nadine. Meskipun mereka mencoba tetap terjaga, kantuk dan kelelahan akhirnya membuat mereka tertidur di ruang tamu, masih menggenggam pisau dapur dan senter. Saat matahari pertama mulai muncul di ufuk timur, Rania terbangun dengan tubuh kaku. Udara pagi terasa dingin menusuk. Ia menoleh ke arah Nadine yang masih tertidur, lalu melirik ke jendela. Cahaya matahari mulai menerangi desa kecil itu, tetapi suasana tetap terasa aneh. Di luar rumah, desa tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada riuh aktivitas warga. Seolah-olah sesuatu telah terjadi semalam. Dengan hati-hati, Rania melangkah ke pintu depan dan membukanya sedikit. Jalanan sepi, tetapi ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Pasir di depan rumahnya penuh jejak kaki basah, seolah seseorang atau sesuatu telah mondar-mandir di depan rumah mereka sepanjang malam. Seketika, ingatannya kembali ke sosok mengerikan di jendela tadi malam. Wajahnya, tangannya yang pucat. "Aku harus keluar dari sini." Saat Nadine akhirnya terbangun, Rania sudah mengemas barang-barangnya. "Kita harus pergi sekarang," bisiknya panik. Nadine masih setengah sadar, tetapi melihat ekspresi Rania, ia langsung ikut bersiap. Mereka bergegas keluar rumah dan berjalan menuju satu-satunya jalan keluar dari desa, jalan setapak yang membawa mereka ke hutan dan kembali ke kota. Namun, saat mereka melintasi pantai, mereka berhenti mendadak. Di tengah pasir, warga desa berlutut dalam diam, menghadap laut. Namun yang lebih mengerikan adalah seorang perempuan muda yang tergeletak di tengah mereka. Bajunya basah kuyup, rambutnya berantakan, dan matanya terbuka lebar, kosong dan tanpa nyawa. Rania mengenali wajah itu, salah satu warga desa yang semalam ikut dalam ritual. Nadine menutup mulutnya, menahan jeritan. Seorang pria tua dengan pakaian serba hitam berdiri di tengah kerumunan. Matanya tajam, dan wajahnya penuh guratan usia.
Rania mengenali pria itu, Pak Wirya, pemimpin desa. Pergi sebelum matahari terbenam, ucapnya dengan suara berat. Kalau tidak, kalian akan menjadi bagian dari ini. Rania dan Nadine tak menunggu perintah kedua. Mereka berbalik dan berlari menyusuri jalan setapak menuju hutan, meninggalkan pantai dan desa yang kini terasa seperti perangkap. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesuatu mengikuti mereka dari belakang. Mereka berjalan cepat melewati hutan, mencoba mengabaikan desiran angin dan suara-suara aneh dari antara pepohonan. Rania menggenggam tangan Nadine erat, napas mereka terengah-engah. Kita hampir sampai, gumam Nadine, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jalan raya nggak jauh lagi. Namun tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di belakang mereka. Seperti langkah kaki, tapi bukan manusia. Rania menoleh, matanya membelalak. Di antara pepohonan, sosok itu muncul lagi. Tubuhnya yang basah meneteskan air kotor, wajahnya masih dengan ekspresi mengerikan itu, senyum lebar dengan bibir terkoyak. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada lebih banyak sosok seperti dia. Puluhan makhluk dengan tubuh membusuk dan mata kosong, berjalan terlatih ke arah mereka. Nadine menjerit, lari. Mereka berdua berlari secepat mungkin, menerobos semak-semak tanpa peduli luka di kaki dan tangan mereka. Nafas mereka tersengal, tetapi suara langkah-langkah berat itu semakin mendekat. Hingga akhirnya, mereka melihatnya, jalan raya. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai jalan, sesuatu menarik kaki Rania. Tangannya mencengkeram udara kosong saat tubuhnya terseret ke belakang. Nadine. Ia berteriak panik. Nadine berbalik dan melihat tangan pucat dengan kuku tajam mencengkeram kaki Rania. Wajah makhluk itu tepat di hadapannya, matanya yang kosong menatap tajam. Dalam kepanikan, Nadine meraih batu besar dan menghantam kepala makhluk itu sekuat tenaga. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking sebelum akhirnya melepaskan cengkeramannya. Rania segera bangkit dan berlari menuju jalan raya. Mereka akhirnya tiba di tepi jalan, hampir pingsan karena kelelahan. Mereka berdua menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Hutan yang tadi terasa penuh dengan sosok-sosok mengerikan itu kini sunyi, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Mereka saling menatap, tidak percaya. Apakah mereka hanya berhalusinasi? Namun, saat mobil pertama yang melintas berhenti dan mereka masuk, Rania melirik keluar jendela. Dan di antara pepohonan, ia melihatnya lagi. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Seolah berkata, kalian mungkin lolos hari ini, tapi aku akan datang lagi. Mobil yang mereka tumpangi melaju dengan kecepatan stabil, meninggalkan desa yang kini terasa seperti mimpi buruk. Rania dan Nadine duduk diam di kursi belakang, masih terengah-engah, sementara supir, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, sesekali melirik mereka lewat kaca spion. Kalian baik-baik saja? Tanyanya. Rania hanya mengangguk, masih mencoba mengatur napasnya. Nadine bersandar ke jendela, wajahnya pucat. Mereka lolos. Namun, meskipun mereka telah meninggalkan desa itu, Rania tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menggelayut di dadanya. Seperti ada sesuatu yang masih mengawasi. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di kota tempat mereka tinggal. Langit telah gelap ketika mereka sampai di apartemen Rania. Mereka masuk dengan langkah lemas, membanting pintu, dan langsung menjatuhkan diri di sofa. Nadine menatap langit-langit dengan mata kosong. Aku nggak akan pernah balik ke sana lagi. Rania mengangguk pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Malam itu, mereka memutuskan tidur bersama di kamar Rania, takut jika sesuatu terjadi. Namun, meskipun tubuh mereka lelah, tidur terasa mustahil. Sekitar pukul 2 dini hari, Rania akhirnya terlelap. Namun, ia terbangun oleh suara gemericik air dari kamar mandi. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia melirik ke samping. Nadine masih terlelap, napasnya teratur. Perlahan, Rania bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar, menahan napas.
Cahaya dari lampu kamar mandi menyala redup, dan suara gemericik semakin jelas. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar mandi. Keran wastafel terbuka. Air mengalir deras. Rania menelan ludah, tangannya terulur untuk memutar keran dan menutupnya. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, pantulan di cermin membuatnya membeku. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan sosok yang teramat familiar, kulit pucat, rambut basah meneteskan air, dan senyum lebar mengerikan. Makhluk itu ada di sini. Jantung Rania hampir berhenti. Ia menutup matanya erat, berharap ini hanya mimpi. Saat ia membukanya lagi, cermin itu kosong. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Rania mematikan keran dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Namun, tepat sebelum ia menutup pintu, ia mendengar bisikan lirih dari dalam kamar mandi. Kalian seharusnya tidak pergi. Keesokan paginya, Rania dan Nadine duduk diam di meja makan. Tidak ada yang berbicara. Keduanya terlalu lelah, terlalu takut untuk membahas apa yang terjadi semalam. Namun, ketika Nadine berdiri untuk menuang kopi, ia tiba-tiba berhenti. Matanya melebar, wajahnya pucat. Rania mengerutkan kening. Kenapa? Dengan tangan gemetar, Nadine menunjuk ke lantai. Rania mengikuti arah tatapannya dan merasa darahnya membeku. Di lantai kayu apartemen mereka, ada jejak kaki basah. Dan jejak itu menuju ke tempat tidur mereka. Jejak kaki basah itu berhenti tepat di samping tempat tidur mereka. Rania merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Nadine, yang wajahnya semakin pucat. Ada orang masuk, bisik Nadine, suaranya gemetar. Rania menggeleng. Kita satu-satunya yang di sini. Mereka saling berpandangan, ketakutan terpancar jelas di mata masing-masing. Tidak ada suara selain denging hening yang menyesakkan dada. Sampai tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan pelan terdengar dari lemari pakaian di sudut kamar. Mereka membeku. Nadine menelan ludah, mundur beberapa langkah. Jangan buka, bisiknya. Namun, Rania tahu mereka tidak bisa mengabaikannya. Jika mereka tidak menghadapi ini, teror ini tidak akan berhenti. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan ke arah lemari. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Ia mengulurkan tangan, dan membuka pintu lemari. Kosong. Namun, ada sesuatu yang membuat Rania nyaris berteriak. Di dinding bagian dalam lemari, ada tulisan merah yang tampak seperti dicoret dengan jari. Aku sudah menemukan kalian. Malam berikutnya, mereka tidak bisa tidur. Rania dan Nadine duduk di ruang tamu, lampu menyala terang, televisi menyala dengan volume rendah, menciptakan ilusi normalitas yang rapuh. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Sekitar pukul 3 dini hari, listrik tiba-tiba padam. Apartemen mereka tenggelam dalam kegelapan total. Rania, suara Nadine bergetar. Dari sudut ruangan, terdengar suara berdecit, seperti kursi yang bergeser pelan. Rania meraba-raba dalam gelap, mencari ponselnya. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Namun, ketika ia mengarahkan cahaya ke cermin besar di ruang tamu, jantungnya hampir berhenti. Ada sosok berdiri di belakang mereka. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang basah dan meneteskan air. Matanya hitam pekat, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Rania ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku. Nadine berbalik dengan gerakan cepat, mengarahkan ponselnya ke arah sosok itu. Namun, di dunia nyata, tidak ada siapa-siapa. Hanya di cermin, sosok itu masih ada di sana, makin dekat, makin jelas. Lalu, tiba-tiba, cermin itu retak. Seketika, listrik menyala kembali. Ruangan kembali terang, dan sosok itu menghilang. Namun, mereka tahu ini belum selesai. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Dan yang lebih penting, bagaimana cara menghentikannya. Mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Keesokan harinya,
Rania dan Nadine meninggalkan apartemen dengan tujuan jelas, kembali ke desa tempat liburan mereka dan mencari jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan bagaimana caranya menghentikan teror ini? Perjalanan ke desa itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Jalan yang dulu tampak biasa, kini terasa lebih sunyi dan suram. Pohon-pohon di sepanjang jalan seperti menjulang lebih tinggi, menutupi langit dengan bayangannya. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya tiba. Namun ada yang berbeda. Desa itu terlihat lebih sepi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak berlari di jalanan. Rumah-rumah tertutup rapat, seolah penghuninya takut keluar. Rania dan Nadine saling berpandangan. "Kita harus bicara dengan seseorang di sini," ujar Nadine. Mereka berjalan menuju rumah kepala desa. Saat mengetuk pintu, butuh beberapa saat sebelum pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang pria tua dengan mata penuh kewaspadaan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya parau. "Kami ingin tahu tentang perempuan yang..." Rania ragu sejenak, "yang mungkin menghantui desa ini." Ekspresi pria tua itu berubah. Wajahnya mengeras, matanya menyipit. "Pergilah. Kalian tidak boleh mencari tahu lebih jauh." "Tapi, Pak, Brak." Pintu ditutup dengan kasar. Rania menghela napas frustasi. Mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka tidak menyerah. Setelah bertanya ke beberapa penduduk yang enggan bicara, akhirnya seorang wanita tua bernama Ibu Surti setuju berbicara dengan mereka, dengan syarat mereka berbicara di belakang rumahnya, jauh dari telinga orang lain. Dengan suara lirih, Ibu Surti bercerita. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Sari. Ia tinggal di desa itu, tetapi dianggap pembawa sial oleh penduduk. Setiap kali terjadi musibah, gagal panen, kematian mendadak, warga menuduhnya penyebabnya. Suatu malam, warga desa menyeret Sari ke danau di hutan, menuduhnya penyihir. Ia menangis, memohon belas kasihan, tapi mereka tidak peduli. Mereka menenggelamkannya. Namun, sebelum tenggelam sepenuhnya, Sari mengucapkan sesuatu. Kutukan. Ia bersumpah akan kembali menghantui mereka yang berani memasuki wilayahnya. Dan sejak malam itu, satu persatu orang yang terlibat dalam kematiannya mengalami nasib mengerikan, hilang, mati secara misterius, atau gila. Desa itu akhirnya membuat peraturan, jangan pernah mendekati danau itu lagi. Tapi Rania dan Nadine sudah melanggarnya. "Kalian membangunkannya," bisik Ibu Surti dengan wajah penuh ketakutan. "Dia sekarang mengikuti kalian." Rania dan Nadine merinding. Mereka harus menghentikan ini. "Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Nadine. Ibu Surti menatap mereka lama sebelum akhirnya menjawab, "Kalian harus kembali ke danau itu dan menemukan jasadnya." Malam itu, Rania dan Nadine kembali ke danau. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara binatang malam seolah lenyap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Cahaya bulan samar-samar menerangi permukaan air yang hitam pekat, seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Langkah mereka berhenti di tepi danau. "Bagaimana kita bisa menemukan jasadnya?" bisik Nadine, suaranya gemetar. Rania menggenggam senter dengan erat. "Kita harus menyelam." Nadine menelan ludah. Itu berarti mereka harus masuk ke dalam air yang selama ini dikutuk. Dengan segala keberanian yang tersisa, mereka melepas sepatu dan memasukkan kaki ke dalam air. Rasanya seperti menyentuh es, dingin menusuk tulang. Saling menguatkan, mereka melangkah lebih jauh hingga air mencapai pinggang, lalu dada. Saat mereka akan menyelam, sesuatu menarik kaki Rania. Ia menjerit, tubuhnya terseret ke dalam air. Nadine buru-buru meraih tangannya, tetapi kekuatan yang menarik Rania begitu kuat. Dalam kepanikan, air di sekitar mereka mulai bergejolak. Bayangan hitam muncul di bawah permukaan, membentuk sesosok wanita dengan rambut panjang menjuntai dan mata kosong penuh kebencian. Sari, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Nadine meraih pisau kecil yang ia bawa dan tanpa berpikir panjang, ia menusukkannya ke dalam air, mencoba menyerang sosok itu. Tiba-tiba, semuanya berhenti.
Sari mengeluarkan suara erangan panjang yang mengerikan sebelum tubuhnya perlahan tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Air menjadi tenang, dan di dasar danau, sesuatu mulai terlihat. Dengan napas tersengal, Rania dan Nadine menyelam kembali. Di sana, di antara lumpur dan akar-akar, mereka menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kerangka manusia, jasad Sari. Dengan segala tenaga, mereka mengangkatnya ke permukaan. Seketika, angin kencang bertiup, mengguncang pepohonan. Suara bisikan mengelilingi mereka, seolah ada puluhan arwah yang memperhatikan. Lalu, semuanya hening. Langit yang tadi gelap kini terlihat lebih cerah. Air danau tak lagi bergejolak. Kutukan telah berakhir. Keesokan harinya, Rania dan Nadine melaporkan penemuan mereka. Jasad Sari akhirnya dimakamkan dengan layak di desa, diiringi doa-doa. Saat mereka meninggalkan desa, Rania melihat ke arah danau untuk terakhir kalinya. Sari tidak lagi ada di sana. Namun, di kedalaman pikirannya, Rania merasa seolah masih ada yang mengawasi. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau, kutukan hanya menunggu korban berikutnya?